Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 82% di tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai di 2024 terluas di dunia. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara tahun 2010 sampai 2019. Ketemu lagi di konten yang so asik, so penting, so intelektual. Iya. Pokoknya ini konten penuh dengan kesoan. Sok lu, ya. Soun yang ini juga masuk. Masuk itu? Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira ini kita jarang upload ya? Iya. Aduh, mohon maaf banget. Banyak beneran. Gue Apa tuh? itu beberapa waktu ya, maksudnya selama kita nggak upload ditanya. Kenapa? Apa pertanyaan apa tuh? Ya maksudnya lu nggak ada video baru gitu, lu nggak upload video baru. Nggak ditanya, nggak lu nggak syuting? Iya, salah satunya itu. Ya maksudnya berbagai beragam macam pertanyaan kan, intinya ke situ. Lu nggak syuting? Iya belum ketemu momennya. Iya. Udah gitu kan kita memasuki fase musim hujan ya, akhir tahun, dan hujan tuh intensitasnya lumayan. Iya. Dari pagi ke sore sampai malam lagi. Berhubung kita syutingnya outdoor, dan kita nggak bisa syuting pagi-pagi. Iya. Dan itu menjadi pengecualian, agak lambat jadinya proses produksinya. Ngeteh, Kri. Ngeteh sore enak. Tapi musim-musim hujan gini, lu ngerasa gak sih bahwa pas lagi panas, cuaca panas tuh bener-bener panas lu? Banget. Kayak apa sih? Kayak apa ya? Anjing, kayak apa ya? Enggak, jadi panasnya iya bener-bener panas. Bener-bener panas ya? Keren bahasa lu tuh. Kayak apa ya? Aduh, nggak bagus banget tadi. Apa karena ini ya, maksudnya udah nggak ada, maksudnya pohon-pohon besar itu nggak udah berkurang gitu kali ya, memberikan itu. Iya, salah satunya adalah kan kita juga tahu memasuki apa sih, persoalan global ya, bukan iya ini. Oh iya benar. Masalah panas itu bukan persoalan dunia ketiga aja. Iya betul. Lu tahu kan dunia ketiga? Iya. Nah, iya, maksudnya di Indonesia gitu. Efek pemanasan global, maksudnya ada kaitannya dengan mungkin fungsi hutan yang beralih, karbon, uap apa sih, pembuangan emisi pabrik itu, terus asap kendaraan, mengaruhi panasnya matahari membakar telapak kaki. Laguan Pales. Bagus juga lagunya. Bagus. Oh jadi begitu ya? Iya. Kalau kita kenal istilah maling ayam. Iya, istilah maling ayam apa tuh? Iya, maksudnya mengistilahkan kegiatan orang lain yang melanggar hukum. Oh gitu. Dia maling ayam. Berarti ayam yang bukan haknya diambil. Itu maling ayam. Ada istilah yang keren, cuma orang kurang ngeh, illegal logging misalnya. Iya. Nah, itu istilah untuk maling ayam kayu. Oh, maling kayu itu? Iya. Jadi ada maling-maling keren di hutan sana yang salah satu komoditasnya kayu. Tapi bukan persoalan hutan itu, bukan cuma soal illegal logging. Bukan cuma soal maling kayu. Ini soal apa lagi nih? Aduh, lu nggak tahu ini istilah lagi ya, maksudnya istilah keren, deforestasi. Deforestasi. Nah, itu istilah keren ya? itu istilah keren.
Nah artinya gue lupa tuh Ri. Coba lihat di Google dulu apa. Iya sih. Coba lu inget, lu mungkin pernah inget arti itu. Kalau kata itu kan dari bahasa Inggris ya, di forest itu forest karena itu hutan ya maksudnya. Oh forest itu hutan. Itu kan dikata di forest. Gue pikir toko kue lu, ada forest lu. Itu forest ada. Black Forest. Oh bukan. Oh jadi kayak begini ya, penebangan hutan secara apa namanya ya, secara masif ya? Iya, bisa disebut alih fungsi lahan ya. Alih fungsi lahan, ya ada juga yang alih fungsi lahan. Oke. Yang dihancurin hutannya, lalu dijadiin sawit atau dijadiin tambang. Iya, deforestasi ini sangat mempengaruhi pemanasan global. Iya, pemanasan global. Kemudian fungsi hutan sebenarnya gitu. Manfaat adanya hutan. Hutan kan itu makin ekosistem terkikis alam. Tuh. Iya, ekosistem alam yang ada di dalam hutan itu salah satunya ya. Kalau suku-suku anak dalam atau orang adat yang hidup masih di pedalaman hutan itu akan sangat menjaga itu, Ri. Menjaga kesakralan, keluhuran. Anak-anak Sundel itu? Kok Sundel sih? Suku anak dalam? Jangan begitu dong. SAD, suku anak dalam. Jangan begitu. Kurang attitude kita jadi nggak bagus kalau lu menggunakan kata makian seperti itu. Enggak lah, itu kan hanya. Terus gimana itu? Iya maksudnya hukum gue mandang ini perspektif gue gini, Kri. Hukum adat yang berlaku untuk mencakup hutan adat akan lebih terasa dijaganya itu hutan. Oh, pelestarian. Oleh orang-orang suku dalam. Nah, kemudian kita pertanyakan hari ini, hukum negara. Hukum negara, iya. Hukum negara kenapa? Pemerintah menjaga tidak kelestarian hutan itu? Luasnya hutan di Kalimantan, Sulawesi, Papua. Kalau dari sebuah artikel ya. Ini artikel. Oh, Bung Kri ya? Iya. Baca artikel juga ya? Iya, artikel. Indonesia itu termasuk hutan Kalimantan ya, yang hutannya dibabat lebih banyak ketimbang negara Afrika sama Amerika. Penyumbang menurut catatan tuh ya. Iya, penyumbang riset ya. Apa namanya kayak pembalakan gitu. Iya. Apa namanya balak berapa nih? Balak 6 atau balak 3 nih? Balak atu. Balak atu. Oke, sip. Ya Kalimantan memang masif dari kan ada catatannya. Lu mungkin pernah lihat di medsos. Peta Kalimantan yang dari tahun berapa ke tahun berapa? Oh iya, ya pernah gue pernah. Itu kan dari dia hijau ya. Dia tahun 60-an, tahun 50 itu masih hijau tuh dia. Terus berubah menjadi coklat-coklat ke krem-kreman gitu kan. Iya, habis. Makanya gue pikir hutan adat yang maksudnya masih bisa diserobot gitu. Lu boleh riset atau lu boleh pergi ke sana, lu tanya orang-orang adat yang tersingkirkan dari hutan adat karena lahannya diambil itu. Yang tadinya di dalam hutan itu dia bisa hidup dari dalam hutan itu, Ri. Dia jadi nggak bisa hidup ya? Iya, penghidupan dia bisa dari dalam hutan itu. Sekarang diungsikan, dibikin desa baru, kemudian tidak ada lagi yang menjaga ya hangus. Maksudnya hancur. Terbuka gitu untuk kepentingan tambang, sawit, bisnis lah ya. Investor. Nah, itu dia. Makanya alam ini rusak. Iya jelas ada campur tangan manusia. Kalau manusia yang nggak sok-sokan atas nama apa gitu ya, pembangunan atau apa ya, nggak akan serusak ini alam. Jadi apa namanya darurat deforestasi ya. Yang deforestasi kalau disederhanain gimana sih? Dia nggak maling sih, maksudnya pembukaan lahan ya. Iya. Artikulasinya gimana sih? Pembukaan lahan yang pengalihan lahan itu ya. Lahan hutan iya. Ya karena deforestasi itu pengalihan fungsi lahan atau apa namanya tanaman tertutup untuk dijadikan hutan tertutup ya. Iya, hutan tertutup mengalih fungsikan apa namanya kayak pemukiman, terus kayak sawah, terus kayak kebun sawit, tambang secara permanen. Benar. Secara permanen dia, jadi dia nggak mungkin bisa balik lagi ke fungsi ke hutan ekosistem. Iya, salah satu alasan kenapa nggak bisa balik lagi setelah deforestasi itu kan, dia kan menggunakan apa nih menurut artikel yang gue baca nih ya, gue baca sedikit. Itu artikel dari mana tuh? Oh ini jelas ada di Google kok. Google. Enggak, maksudnya
secara umum pengertiannya adalah ada yang namanya mekanisme sebelum hutan itu, sebelum terjadi deforestasi tadi ya, ada mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan, IPPKH. Dari siapa ke siapa? Dari pemerintah ke yang ingin menggunakan itulah. Iya, pengusaha lah. Investor. Nah, deforestasi ini kemudian kalau itu izin keluar akan terjadi deforestasi. Banyak. Ada beberapa dalih bahwa hutan ini dibuka terjadi deforestasi untuk kepentingan jalan, pembangunan infrastruktur listrik. Jalan yang notabene untuk umum lah ya. Untuk umum. Iya, untuk Tapi itu juga menjadi ilusi yang enggak ilusi sebenarnya, realita coba. Terjadi ada. Gitu. Cuma ternyata bukan hanya itu kepentingan yang ada di sana. Kepentingannya kemudian melebar atau di luar dari lebih banyak kepentingan yang lain gitu dibanding jalan tadi. Misalkan jalan 2 hektar yang diambil untuk deforestasi adalah pembukaan lahan di hutan itu secara panen 20 hektar. Berarti kan ada 18 hektar yang bukan penggunaannya untuk jalan. Yang gelap gitu ya? Yang bukan gelap sih, ternyata buat sawit, buat tambang. Ekosistem hancur di situ. Ekosistem hewan. Lu pasti pernah lihat satu video. Sebut aja ini video amatir ya. Iya. Yang sekumpulan buruh sawit, buruh tani sawit ngejar-ngejar orang hutan. Oh iya, pernah gua lihat itu. Nah, sekarang kalau ada istilah atau ada ungkapan bahwa sawit juga bisa jadi tanaman hutan. Kenapa orang hutan tidak nyaman di antara kebun-kebun sawit itu? Iya. Maksudnya itu kan habitat alaminya kan? Iya. Dia tidak menemukan makanan kan salah satunya. Karena deforestasi itu dapat merusak ekosistem alam dan sekitarnya. Termasuk hewan yang ada di dalamnya kan? Nggak mungkin lah, kan sekarang gini, kalau kita taruh tadi kelapa sawit semua ya. Emang nggak semua hewan bisa hidup dengan berdampingan dengan kelapa sawit kan? Ya nggak bisa dimakan kelapa sawit, maksudnya nggak bisa dimakan sama hewan. Kolesterol dia kalau makan kelapa sawit banyak minyaknya. Iya itu dia, maksudnya kan ikhtiar aktivis lingkungan sudah membawa persoalan ini, isu ini menjadi sebuah makan yang serius gitu. Ada juga ya tadi aktivis lingkungan itu ya, ada dari Greenpeace itu gue lihat artikel sama videonya ya. Itu dia menyuarakan masalah deforestasi ya kan. Itu orang-orang maksudnya entah itu dia ketuanya atau apanya ya, bagian dari organisasi Greenpeace itu ditahan karena melakukan, jadi mengambil gini nih tindakannya, hukumnya gitu. Hukum kenapa dia bisa ditahan, karena masuk ke hukumnya penahanan itu undang-undang ITE yang dipakai. Yang undang-undang itu ya. Iya, jadi pasal gini. Karet itu ya. Tadinya undang-undang itu berlaku untuk sistem elektronik ya, jual beli. Nah, dia pakai, jadi ditahan pakai undang-undang ITE karena melakukan namanya ujaran kebencian, terus menyesatkan padahal kita lihat di fakta di lapangan dong. Kalau mau pemerintah mau transparan, lihat di lapangan dong. Lapangan kan di lapangan udah kebukti. Nggak ada hutan. Iya, botak semua. Iya, lapangan nggak ada hutan. Namanya lapangan kan lapangan sepak bola, lapangan golf. Adanya rumput. Lapangan futsal nggak ada lagi rumput juga. Iya. Ya gitu. Memang ada selalu trap ya, perangkap. Iya. Yang ingin mengkriminalisasi gerakan itu gitu. Gerakan ini adalah gerakan yang berdasarkan kesadaran bahwa fungsi hutan bukan hanya berlaku di hari ini, di hari depan, juga hari-hari berikutnya gitu kan. Iya. Oksigen lebih dibutuhkan dibanding wifi. Betul. Enggak, tapi lu dalam hati lu enggak sih, wifi juga lu ngomong gitu pasti gitu kan. Iya loh. Iya itu dia, makanya kan oksigen makin berkurang. Gue nggak ngerti ya. Bahkan Kalimantan yang disebut paru-paru dunia ya. Kalimantan paru-paru dunia kalau mau. Jadi gini, ada sebutan gini. Teori. Iya, teori lah. Kita nggak punya nuklir. Oke. Tapi kita bisa bikin bikin nuklir dari Kalimantan itu udah nggak ada hutannya.
Karena itu bakal mengacaukan namanya oksigen di dunia itu. Itu yang diancam oleh orang-orang Amerika kan. Hutan Kalimantan jadi apa-apain gitu kan. Pernah ada kayak gitu. Iya, tapi gue pikir ekonomi laut, ekonomi biru kan, kemaritiman lu tahu kan, semangat kemaritiman juga jangan jadi melupakan bahwa ada hutan gitu. Iya, kemaritiman kan soal berapa luas laut kita, berapa luas laut Indonesia. Nah, sekarang kemudian kita lihat juga, simak juga bahwa berapa luas hutan Indonesia yang terdampak dari perbuatan yang menurut gua kalau kata anak-anak sekarang nggak ada akhlak, nggak ada akhlak ya. Iya, bocah ada akhlak itu, dasar nggak ada akhlak ya. Apalagi ini persoalan hutan urusan akhlak juga, karena merawat alam loh. Iya, tapi ini persoalan yang kayaknya semakin nggak begini. Ini urgent, Mat. Deforestasi ini urgent, tapi kayak ditiban terus. Ini berita ini sampai orang ini nggak ada yang tahu sebenarnya. Dan ada masalah ini gitu. Urgenitas maksudnya yang harus disikapi dengan benar gitu ya. Iyalah. Terus tibanan terus tentang pemberitaan. Kemudian juga tidak ada tanggung jawab seorang pemimpin. Oh gitu ya. Iyalah. Iya. Kalau lu sebagai pemimpin, lu bisa nerima itu dan melihat bahwa ada laporan di lapangan dari aktivis lingkungan, lu harus bawa dong ke forum internasional. Iya. Tanpa embel-embel intervensi. Iya. Tentang dia ngerasa bisnis intervensi ya. Lahan. Nah itu dia. Jadi kesannya malah yang terjadi adalah dicuekin. Cuek aja. Paham gak lu? Iya. Gak enak dicuekin. Apalagi sama doi. Betul banget. Nah itu dia, makanya dicuekin. Jadi persoalan ini dalam istilah dicuekin. Iya. Gimana lu? Ya sedih juga kalau. Sedih kan? Iya. Masa luas hutan Indonesia yang terdampak deforestasi itu nggak main-main kan? Menurut data yang kita bisa buka bareng-bareng gitu. Di Papua tuh. Kalimantan, Sumatera. Iya. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Ini gila, ini gerakan yang masif banget ya kan, keberlangsungan hidup. Nah, gue bingung maksudnya sepenting itu kah sawit? Oh penting lah, Mat. Oh sawit penting. Penting lah. Kita butuh minyak. Mana minyak lagi mahal sekarang ini. Nah kalau kita butuh minyak lagi mahal. Dulu kearifan lokal, maksudnya orang-orang tua kita terdahulu bikin minyak dari kelapa kan, kopra. Oh iya. Kelapa ya kan, kopra. Terus minyak kelapa yang setiap di dapur orang tua kita terdahulu gitu pasti ada minyak kelapa. Sebotol sih sirup. Iya, botol sirup tahu kan? Nah segitu. Nah ternyata kopra pun sekarang minyak kelapa pun nggak bisa kan, nggak terjangkau. Iya. Nah minyak sawit. Nah lu nyimak nggak minyak curah yang akhirnya hilang di pasaran? Iya yang sih. Dilarang. Iya. Akhir-akhir ini minyak yang minyak curah itu berganti, kan? Bergeser dia. Udah nggak kepake, emang masih ada yang jual? Udah nggak ada yang jual, Iya udah nggak kelihatan. Hilang kan di pasaran. Iya. Nah, yang bermerek-merek kan, yang udah di pack itu kan. Iya. Nah. Dan harganya itu pun diselisih, Mat. Oh selisih? Selisih paham apa selisih harga? Selisih harga lah. Oh, bukan selisih paham ya? Iya. Nah untuk itu, tapi kita minyak kita banyak kan, Mati, itu kenapa sawit? Tapi kita minyak mahal ya? Itu pertanyaan netizen juga nggak jawab. Itu netizen udah nanya. Iya, terus nggak jawab. Kita punya ladang sawit besar gitu, kenapa harga minyak mahal? Jadi makanya gue bilang penting banget gak sih nanam sawit? Iya, penting lah, Mat. Ya menurut investor asing ya penting lah. Sebuah lahan untuk itu ya. Ya, negara kita mah santapan nikmat negara asing, Mat. Iyalah. Dahsyat. Gila, para investor datang ke sini buat ngeruk apa emang dari dulu? Dari dulu. Iya, kalau dulu modelnya penjajah. Kalau sekarang halusnya para kapitalis jadi investor. Dengan sadar dijajah. Iya. Jadi melalui bisnis itu mereka merasa terpush gitu elit, pemerintah itu ya. Bukan elit. Karena global ini mah. Iya. Enggak, maksudnya ini bukan elit lokal aja ya maksudnya. Yang bermain. Iya, struktur internasional ya, dunia ya. Lu mau gue beli, ini gue investor segini, lu mau nggak? Mau gue tarik. Beberapa kasus itu gitu. Ketua adat yang dipersekusi paksa akibat menyuarakan hutan adat, dia melindungi kan. Iya. Ketua adat kan pasti salah satu tugas
sumpah dan tanggung jawab dia di masyarakat adatnya adalah melindungi hutan adat dari segala macam ancaman. Betul. Nggak bisa diduitin, Ri, paham nggak? Nggak bisa dibeli maksudnya gitu. Hukum itu dia menghargai apa yang diajarkan leluhur. Kemudian beberapa kasus video amatir, ya kan? Dipersekusi kan? Persekusi, iya. Dipersekusi dengan alasan, ya tadi penyebar kebencian, hate speech ya. Iya. Terus, ya pasal-pasal yang kemudian dikenakan untuk jerat hukum. Paling yang dia suarakan adalah bagaimana itu hutan tetap hutan. Iya. Masalah gini, sederhananya gini ya, kesadaran kita atas lingkungan itu ya, atas tanaman ekosistem itu bakal, kalau kita acuh ke pengaruh bakal kehidupan kita sendiri. Taruhlah kayak air, itu akan mengubah apa sih kalau tanah gitu longsor, erosi ya. Erosi. Iya, terus apa cadangan air, terus lingkungan bagaimana? Ya kan banjir, Kalimantan aja yang hutannya banyak itu banjir. Iya, karena apa ya? Karena keserakahan lah. Oh, serakah ya? Iya loh, ketamakan lah. Bukan karena hubudun ya? Hubudun ya, iya loh. Itu. Enggak kelihatan ya santrinya. Iya, benar. Habis dari pedofil ke mana? Iya, maksudnya mencintai dunia. Memang keserakahan itu ya. Iya, terjadi. Iya, benar. Terjadi dan marak. Deforestasi juga enggak di Indonesia terbesar ke-6. Ada Ghana, ada Filipina, Nigeria. Itu berapa persen sih? Tinggal 13% apa berapa gitu. Dikit-dikit itu persenannya udah tinggal tipis hutan-hutan mereka tuh. Gue pikir memang kearifan lokal atau yang diajarkan leluhur ya. Orang-orang terdahulu gitu yang jauh dari kata serakah gitu. Bahkan pohon ada yang nggak ditebang sampai ratusan tahun. Dan kemudian di zaman deforestasi atau akhir zaman gitu ya, zaman milenial ke atas, pohon itu ditebang. Lu bayangin nggak, pohon itu 200 tahun, kakeknya lagi kali yang nanam. Paham gak lu? Dan lu yang baru kemarin lahir lu coba untuk mengubah perubahan itu yang nggak ada artinya gitu. Sangat mengkhianati sebenarnya. Maksudnya sangat-sangat tidak berpihak kepada masyarakat luas. Kan itu ya gini ya, berpengaruh ke semuanya lah kalau misalnya kita merusak hutan gitu ya, merusak ekosistem alam ya. Karena itu juga ngaruh. Deforestasi itu bakal membuat kayak tumbuhan atau hewanannya punah. Taruhlah kayak tadi dah apa namanya, orang hutan. Coba dah kalau di data dah orang hutan sekarang sama populasinya semakin dikit. Kukang juga rasa punah. Iya, kukang juga bisa punah lah. Dia kan kagak geraknya lambat. Iya, makanya itu orang hutan yang geraknya cepet aja. Yang lu tahu foto atau video sih yang orang hutan ngelawan bulldozer? Iya, iya tahu. Itu kan bentuk protes dia. Kalau ibarat kata dia udah dongkol gitu. Iya. Udah empat apaan sih ini, mau diapain sih nih gitu. Sampai beko kan? Iya, traktor apa beko sih itu namanya? Beko ya? Beko. Iya. Beko itu. Sampai dilawan sama orang hutan. Emang sebenarnya yang apa namanya? Yang turut peran, yang berandil atau yang bertanggung jawab atau gimana? Iya, maksudnya manusia sendiri itulah yang monsternya, manusia sendiri. Iya, maksudnya gue rasa memang tugas khalifah maksudnya manusia disuruh nempatin bumi itu untuk apa kan gitu. Salah satunya untuk menjaga kan, merawat. Kalau dari segi ekonomi secara itu global masuk gitu, Mat? Iya, jelas kalau ekonomi global sangat masuk karena Indonesia memang lahan tanam dan nuanya ya ekonomi global. Coba lu simak G20 kemarin pertemuan, membahas apa di situ? Isinya, ya kan? Lu nggak ikut ya? Enggak lah. Naik bis depan Darussalam. Iya. Pertemuan itu G20 apa tuh? Asik-asikan aja sebenarnya. Itu pertemuan asik-asikan aja. Asik-asikan aja ya. Enggak. Jadi di situ nggak ada salah satu pun pihak, atau taruhlah kita, pihak kita nih. Gue saat itu hadir. Enggak sih, bohong. Enggak, maksudnya nggak ada salah satu pun pihak yang ngerasa yang berkewajiban untuk menyampaikan suatu hal yang nggak asik. Jadi semua asik-asik aja. Misalkan pesan dari aktivis lingkungan yang terjadi efek dari deforestasi itu tidak disampaikan di situ. Jadi udah dianggap angin lalu lah ya. Iya, gue bilang dicuekin. Berarti kan asik-asik aja. Iya. Nggak ada persoalan gitu, nggak ada permasalahan. Gue rasa sih memang banyak petisi-petisi itu ya, masalah deforestasi itu ya, maksudnya
cuma nggak mencuat gitu ya. Maksudnya nggak begitu keren mungkin karena penakut. Apa yang menakut? Kalah dengan tekanan. Tekanan dari mana? Harga cabai. Oh iya, harga cabai naik. Ya, deforestasi itu sangat anjing lah ya. Astagfirullah, itu kater ya di situ ya. Iya. Sangat. Tapi nanti udah siap untuk dijemput paksa berarti. Iya, maksudnya kebijakan itu yang mekanisme berikut dari IPPKH tadi. Emang kalau dikatakan brengsek ya brengsek sekali gini. Gue nggak bisa ikut andil untuk mengkritik karena apa? Tadi gue nggak bisa untuk mengkritik. Terus gue dikena hukum undang-undang ITE. Nah sekarang gini, yang hidup di dunia di negara ini nggak lu doang, ada gua juga menikmati oksigen ya. Tapi lu ngerusak itu, gue bilang. Iya makanya kan hutan itu kan terbagi dari hutan konservasi, terbagi 3 tuh, hutan lindung, hutan adat itu. Kadang hutan lindung juga. Ya itu yang tadi gue persoalan kan sudah ada yang menjaganya gitu. Lu nggak usah repot-repot, lu emang terbukti nggak bisa ngejagain, paham nggak? Lu udah nggak sok-sokan. Ini hutan udah diajarin sama leluhur-leluhur gue, bangsa gue terdahulu atau orang tua gue terdahulu untuk cara ngejaganya, cara ngambil manfaatnya, duku, rambutan, mangga semua itu bisa bareng-bareng dinikmati satwa, hewan liar gitu, dan manusia bisa berdampingan di situ. Sekarang lu sok-sokan untuk ngerelokasi masyarakat adat yang jelas-jelas melindungi keberadaan hutan itu ke kampung baru gitu. Maksudnya kampung yang dibuka untuk hunian. Di administrasi lah, di inilah. Iyalah. Ya itu kan gila sebenarnya. Lu nggak lebih canggih dari dia, beneran dah. Cara ngelindungi hutannya gitu, cara ngerawat hutannya. Tapi ini lagi-lagi bisnis, Mat. Cuan. Iya. Bukan antara lu dan gua. Tapi ini antara lu sama gua, ini kan bergening, Ri. Iya, benar. Lu tau bergening. Kita kayak anak Jaksel ya, dikit-dikit ada Englishnya gitu. Iya. Padahal kita kan Tangsel. Ya nyerempet dikit, Mat. Iya. Kalaupun apa namanya? Ya, gimana ya? Harus terbuka lah. Enggak, Ri, maksudnya opsi untuk transaksi posisi. Maksudnya ada tukar kepentingan gitu ya. Iya. Nah, kenapa kita harus di posisi yang tidak bisa menawar lagi? Selalu ya. Paham kan lu? Kita selalu ada di posisi terdesak, tertekan. Padahal kita pemerintah. Kepepet. Kita pemerintah loh. Gua rakyat lah, lu aja jadi pemerintah. Padahal kita pemerintah, jadi orang lain. Oh. Iya maksud gua kenapa selalu posisinya kepepet gitu? Kepepet saat diputuskan bahwa ini harus dideforestasi sekian hektar. Astagfirullahaladzim. Capek deh. Semoga Tuhan mengampuni mereka, Mat. Iya, gue pikir memang dia sudah ingkar dari tugas khalifah di muka bumi nih. Iya. Dia tidak menjaga, merawat lagi. Jadi ya tinggal nunggu waktu untuk lu lihat. Bukan nunggu waktu lagi sih, memang sudah terjadi efek dampak kerusakan alam itu. Banjir. Iya. Iyalah, banjir mana. Kadang orang selalu nanya banjir, kenapa ini, padahal dia udah tahu sendiri jawabannya. Dan gue sangat kecewa, Ri. Walaupun itu terjadi dan gue sangat kecewa walaupun itu terjadi di masa lampau gitu ya, keputusan itu. Jadi gini, Ri, lu mempelajari sejarah yang sudah berlangsung itu lu memerlukan imajinasi. Lu pasti tahu Freeport itu ngebongkar apa? Sebelum Freeport itu berdiri, itu apa di situ? Itu gunung. Iya, gunung itu gunung. Ya kan? Yang di bawahnya, di bawah gunung itu ada masyarakat adat beberapa suku. Nah, lu pernah lihat gak foto itu sebelum dibongkar? Pernah kan? Iya, ada. Indah banget gak? Lu sakit hati banget, lu bayangin imajinasi lu ke sana, lu bayangin itu dihancurin perlahan-lahan sampai hari ini Geruak bunyi gitu. Kayak lubang boran begitu. Nggak, yang tanggung jawab nanti tuh bakal ngembalin tuh alam itu siapa?
Itu dia. Yang bakal tanggung jawabin siapa gitu. Lu kira lu ngerusak kayak gitu nggak ada tanggung jawabnya nanti? Ya gue sangat menghormati gitu ya. Keyakinan masyarakat adat Papua bahwa di tempat itu, gue lupa nama gunung itu dulu sebelum dijadiin privat sekarang ini ya, sebelum ini. Tempat roh nenek moyang itu kembali menetap. Itu tempat yang sakral, keramat. Nah kemudian dirusak gitu aja gitu dengan undang-undang minerba keluar tuh tanpa melibatkan lagi pendapat yang dirancang oleh Bung Hatta Bung Karno, pendapat masyarakat itu disingkirin kan, masyarakat Papua diberlakukan investor asing masuk pasca undang-undang minerba itu sangat mengecewakan kan. Ketika sejarah itu sudah berlangsung, gue pikir ya lu bukan pelaku sejarah itu, lu tidak juga jadi saksi sejarah hidup atau apa, tapi lu bisa belajar, metik pelajaran dari situ. Itu kekalahan terbesar, telak, tentang sumber daya alam ya. Iya, sebenarnya ya nggak, lu kalau lu hari ini posisi adat yang maksudnya masyarakat adat yang ada di sekitar gunung itu yang mulai jadi, lu sakit hati nggak sih? Walaupun kejadian itu udah zaman kakek lu, bapaknya kakek lu gitu kan? Ya gue sakit hati lah. Mengecewakan nggak sih maksudnya? Ya mengecewakan lah. Kok gini ya? Gitu. Iya. Gini. Kan ibarat kata itu kayak lu diacak-acak, ada orang lain masuk ke kampung lu, dia ngacak-acak tempat kampung lu yang tadinya damai. Kan ibarat kayak gini. Ada kampung yang damai, ya kan? Orang asing datang. Namanya pasti Kadai. Apa tuh? Kampung damai. Iya. Kampung yang damai itu ya. Datang orang asing. Masuk ke situ buat prostitusi. Wih. Wah, ya kan? Kampung damai, masuk orang asing, bikin usaha prostitusi di situ. Rusak enggak tuh kampung? Iya sih. Ya begitu loh modelnya. Tapi lu nggak tertarik untuk jaga jadi keamanan di situ atau jadi juru parkir? Iya, atau jadi ada lah pejabat mungkin juga. Ada orang-orang yang ya terlibat di situ juga. Ya mungkin yang jadi juru parkir, yang jadi security-nya. Ya, ada yang kebagian juga lah. Kok dari segi politik ekonomi itu ya? Ekopol ya? Ekopol ekonomi itu. Politik. Itu deforestasi itu gimana sih? Sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan? Iyalah. Bukan lahan, kayu itu dijual. Hutan itu, tanah itu dibolak-balik dengan tidak bertanggung jawab ya. Saya diambil emasnya, tambangnya, mineralnya kan. Yang ngerasain siapa? Ya yang punya modal lah. Pemodal. Investor. Kita nggak ngerasain. Kita ngerasain. Emang lu nggak ngerasain? Enggak. Gue sih ngerasain, kecewa. Kok bisa ya? Jadi gini, ketika lu kok bisa ya? Gitu. Terus ada yang bilang bisa banget. Gimana? Kok kita aja lagi mikir kok bisa sampai kejadian gitu. Kok bisa-bisanya orang seperti itu ya? Enteng bilang, "Ya bisa banget lah." Iya, bisa lah. Nggak bisa? Iya. Bisa lah, Bos. Anjing. Goblok asli. Karena menyangkut ekonomi politik ya, menyangkut banyak pihak gitu kan. Dan masuknya uang itu ke dalam kas. Oh. Iya kan. Ya itu ya bisa ditutupi mungkin. Dan itu bisa tidak transparasi gitu. Ya gampang lah. Tinggal tanaman di bawah tinggal tanam lagi. Sawit. Ya tapi nggak bisa dimakan sama kukang, sama monyet. Iya. Nggak bisa. Sama manusia juga di situ udah terusir pasti. Enggak. Yang sebenarnya titik pentingnya adalah ketika 10 tahun atau 20 tahun mendatang itu alam itu bakal murka, Mat. Iya itu jelas. Lu tahu dong Jamji Sabda Palon. Apa tuh? Enggak itu. Gua enggak usah ke detail ke situ. Maksud gua salah satunya adalah sumber pangan, Pangan itu kan kayak sagu, hutan pohon sagu itu. Kalau lu babat, lu tadinya tumbuh subur berapa ratus hektar, lu babat, jadi hutan sawit.
Iya. Nah sawit ini bisa dijadiin olahan pakanan gitu di batangnya. Kan nggak secanggih sagu, Ri. Paham gak lu? Dan iya. Sagu tuh pondasi, Ri. Kemsutan. Iya, kadang di hutan itu orang ngambil sagu ya nggak perlu izin, Mat, sama orang lain. Kalau di hutan mah. Iya, dan itu juga dia punya kearifan lokal, hitungan. Nah ini yang udah bisa dipanen. Iya. Iya kan, ada hitungan deh, ada nanam lagi. Tapi kalau sawit kan nggak bisa, Mat. Lu coba ujung-ujung nih ke kebun sawit, lu langsung nyengget pohon sawit itu kagak diomelin. Masuk pidana. Iya, lu tahu kejadian Mesuji? Enggak tahu apa tuh. Kejadian tragedi Mesuji yang pembantaian satu desa itu. Mesuji. Mesuji kan, Mesuji Lampung kan. Gua lupa tahun berapa. Itu ada gerakan pembantaian satu desa itu. Itu kalau ditarik mundur benang merahnya, apa yang terjadi adalah ada warga transmigrasi dari Pulau Jawa ke sana. Jadi buka kampung nih, buka desa. Transmigran kan zaman pemerintahan Orde Baru. Nah, kemudian lahan-lahan di sekitar desa itu sudah ditanami sawit. Nah, lahan desa itu pengen dibeli sama perusahaan pengelola kebun sawit. Masyarakat di situ sudah merasa nyaman, tidak dijual, nggak mau. Akhirnya terjadilah pembantaian Mesuji. Bisa sekeji itu, manusia, apalagi orang hutan. Iya. Maksudnya sama satwa gitu. Iya, lagi-lagi ya apa gimana ya? Ya politik lah ya. Politik. Saya nggak suka ini politik. Iya. Politik apa namanya? Ini politik tidak hanya di pemerintahan, di manapun juga orang melakukan itu. Gitu ya. Ingkar ya. Iya. Maksudnya udah berkhianat jauh sama Pancasila sebenarnya. Oh begitu? Ya iyalah. Kalau kita bicara politik berarti kita bicara ideologi negara. Dan ideologi negara kita adalah Pancasila yang 5 butir itu. Oh iya, negara tetap dengan ideologinya Pancasila, tapi yang menjalankan orang-orang ini tidak, yang mengaku Pancasila ini. Iya, makanya kan ada kawan gue yang cukup santri. Iya. Ya cukup santri. Maksudnya dia orang yang kilat. Iya, pesantren kilat. Enggak, dia orang yang religius juga ya, menurut gue religius. Alim lah, orang baik gitu. Dia bertanya, gue bisa gak sih ngajuin pertanyaan ke lu, kata dia. Apakah para pengurus partai politik yang kemudian berperan aktif dalam perpolitikan gitu di pemerintahan mengerti arti Pancasila? Coba. Nah, sedangkan lu bilang negara dengan ideologinya sendiri, pemerintahan juga menjalankan dengan caranya sendiri. Nah, partai politik dia mungkin mencoba untuk menanya ya, pertanyaan yang kegelisahan di hati dia. Partai politik itu ngerti nggak sih Pancasila? Gue bilang, gue bukan wakil Bakri, gue bilang, gue wakil diri gue sendiri. Dia ngerti dengan artiannya sendiri, dengan artikulasi yang bisa mengakomodasi kepentingan dia. Iya kan? Clear dong, jelas kan? Iya. Bukan yang nggak ngerti. Kalau dibilang nggak ngerti, nggak mau lah, pasti menolak lah. Coba partai A, partai cabe mengerti, partai minyak mengerti? Iya. Pasti mengerti semua, Reju. Partai biru langit partai, gitu ya? Iya. Partai ongol-ongol ya. Iya. Tapi partai celangak celinguk kayaknya menggebrak nih di 2024. Iya gitu. PCC. Partai celangak celinguk ini mempunyai moto yang sangat luhur sekali. Apa tuh? Bersama rakyat, mari kita mati bersama-sama. Oh gitu. Jadi nggak ada yang hidup dah gitu. Enggak, tetap dia mah hidup sebenarnya. Itu motonya doang. Dia tetap hidup. Jadi kita ngapain ngomongin partai, Man? Ya enggak, maksudnya sistem, kalau lu bilang politik, sistem itu kan dijalankan ada partai, Ri. Ya, kan partai itu ya kalau dalam negara seperti puzzle lah dia. Ketika dia bersatu semua partai yang ada itu jadi negara. Iya kan? Iya. Ketika udah bersatu menjadi negara, lah iya kita potong kue lah. Yoi. Iyalah. Tadi kue forest itu ya? Iyalah, deforestasi itu bagian dari potong kue lah. Gawat. Gue baru masuk nih. Iya. Thank you. Iya. Lu keren. Bagus. Iyalah, kita mah bukan gini ya. Pemerintah ya harus mendengarkan sebuah kritik itu, bukan menjadi sebuah ujaran kebencian ataupun hal-hal yang kita melakukan ketidaksukaan ya. Tapi lu jangan salah, pemerintah bukan tidak mendengarkan. Pemerintah mendengarkan, tapi tidak disikapi dengan baik. Iya.
Ya kalau nggak disikapi. Tidak disikapi dengan baik dan semestinya gitu. Dalam porsinya gitu. Iya. Kan kita mengkritik, mempertanyakan suatu hal yang terjadi secara tidak adil, baik masyarakat, adat maupun rakyat luas gitu ya, yang terdampak. Tapi kemudian dilihat tidak ada terjadinya ketidakadilan, semua adil. Ini untuk jalan raya, ini untuk muatan arus logistik, untuk jalan tol, untuk apa? Gimana tidak adilnya? Kan selalu begitu. Jadi sebenarnya dia mendengar, cuma dia juga punya kebenaran sendiri, punya versi adilnya sendiri. Iya benar. Tapi sekarang nih kalau ada orang kritik gua gaya baru ya. Wih, gaya baru. Gaya baru sekarang kalau orang dikritik. Tanya tuh dia, udah bayar pajak belum? Utangnya berapa tuh sama orang lain? Listrik rumah udah dibayar? Lihat tuh listrik rumahnya tuh, ilegal apa? Oh, ada kejadian kayak gitu ya? Iya iyalah, sekarang harus begitu, Mat. Oh gitu. Iya, tanya lu udah bayar pajak NPWP belum? Gitu. Berat ya? Iya, kalau dikritik, jadi nggak berani kritik kan. Iya, utang gua banyak nih sini nih, pajak gua belum bayar nih. Iya kan? Wah. Tapi kalau yang manusia-manusia kongko, iya. Kayak kita nih seringan ngabisin waktu di warung kopi kan? Iya benar. Sebenarnya produktif dan tidak produktifnya itu ngopi ngerokok. Kalau gue lebih khawatir ditanya hari ini lu ngopi apa udah ngopi apa belum? Udah ngerokok apa belum? Ya boro-boro. Itu kan mengkhawatirkan sekali. Belum jauh lagi NPWP dan pajak utang berapa miliar. Iya. Kebagian sederhana sebenarnya. Ya pokoknya itulah deforestasi itu Deforestasi itu hal yang sangat merugikan. Kalau nggak disikapi dengan baik, Mat. Kalau disikapi dengan baik ya sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Ya, deforestasi memang itu sebenarnya benar asal difungsikan secara benar, Mat. Gimana sih? Itu difungsikan secara benarnya udah nggak tepat. Oh nggak tepat? Wih, buset deh gimana? Selama ini berjalan karena anggapan itu sudah diyakini difungsikan secara benar. Lu logika lu gimana sih? Maksudnya nggak belajar filsafat, Kri? Enggak. Belajarlah filsafat. Nggak boleh. Sesat katanya. Filsafat sesat? Iya. Nah kalau yang menyesatkan, orang bego. Kalau yang menyesatkan, pemahaman yang menyesatkan nggak ada disclaimer. Disclaimer artinya apa? Apa namanya? Disclaimer apa sih? Pengakuan tuh. Ya maksudnya nggak ada penjelasan lanjutan gitu tentang situasi ini sudah terjadi dan dianggap benar, dianggap adil. Ayo, siapa yang bikin warning secara besar? Iya benar. Jadi deforestasi itu wajib ditinjau secara serius, tinjau ulang dan sikapi secara benar-benar berani. Tapi dia itu udah masuk, Mat. Terus kita balikin. Baru DP palingan 20%. Ya gak bisa begitu, tadi mana-mana dia intervensi di sono. Itu dia sih. Terus apa yang ya kan makanya gue bilang tadi harus berani. Kalau takut ya kayak kita aja. Terdampak yang lain, itu baru minyak, terus yang kena yang lain lagi. Itu dia. Iya. Nggak ada bargain. Iya, makanya itu harus ada bargain. Dan nilai tawar posisi gitu nih. Posisi gue posisi yang good. Goodwill apa good job? Apa good apa ya? Maksudnya good day. Iya. Bisa juga. Tolong ditutup dengan akhirul kalam dengan gue yang itu dong. Yang apa tuh? Manusia beragama lah lu, goblok. Maksudnya ya iya. Di bawah lah, tutup lah. Oke, berhubung ini sudah sore ya. Itu kita tutup serangkaian sekelumit kisah ya di negeri anta beranta. Iya, itu sebenarnya itu fiksi itu, sebenarnya nggak ada di demonstrasi nggak ada. Fiksi itu. Fiksi. Oh itu fiksi ya. Di anta beranta di mana gitu ada namanya pembalakan hutan liar. Oh iya. Maling kayu ya. Iya, dia tuh ada di galaksi. Bukan Bima Sakti. Kuku Bima. Oh Kuku Bima galaksinya. Bima Sakti Kuku Bima. Rosso. Iya, Tersanggul. Iya. Ya kita akhirul kalam lah. Terima kasih untuk yang udah menonton, jangan lupa di subscribe. Lu mau kemana begitu? Mau balik lah, udah sore, udah jam berapa nih? Kita ngeteh dulu, habisin teh dulu. Oh iya betul. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, next kita ketemu ya. Jangan itu cerita fiksi, jangan serius. Jangan terlalu serius, fiksi. Kalau lu pada mau serius, lu jadi RT RW aja. Iya, ntar nasib kita kayak Greenpeace lagi. Iya, dia minta maaf aja. Iya, maaf ya.